Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan Cawagup Papua nomor urut 1, situasi di Papua masih aman. Kasus BBM oplosan mencuat tidak berdampak pada pembelian Pertamax di Merauke. Otoritas Jasa Keuangan temukan 60 pinjaman online ilegal di Papua. Mahkamah Konstitusi 24 Februari lalu sudah memutuskan sengketa Pilkada Gubernur Papua dengan putusan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten. MK juga menggugurkan calon wakil gubernur Yermias Bisai dan memerintahkan calon gubernur Papua Ben-Hur Tomimano mencari cawagup baru. Gugurnya cawagup Yermias tidak mempengaruhi situasi keamanan di Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, memastikan 9 kabupaten di Papua aman. Ya, terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah Polda Papua, yaitu khususnya di Provinsi Papua, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Provinsi Papua pada hari Senin tanggal 24 Februari 2024 hingga saat ini secara umum masih aman dan kondusif. Tidak ada gangguan-gangguan Kamtibmas terkait dengan hasil putusan MK. Meski tidak ada protes dari pendukung paslon, polisi tetap rutin melakukan patroli dan terus memberikan imbauan agar warga menjaga keamanan. Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan Wakil Gubernur Papua 2024 terpilih, Yermias Bisai, tidak memenuhi syarat sehingga harus didiskualifikasi. Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Papua melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Papua paling lama 180 hari setelah pembacaan putusan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menetapkan Yunus Wonda dan Haris Yoku sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terpilih periode 2025-2030. Penetapan digelar di halaman kantor KPU Jayapura Kamis kemarin. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jarianto Tunya, mengatakan proses panjang sejak Mei 2024, termasuk tahapan di Mahkamah Konstitusi, akhirnya mencapai titik akhir dengan ditetapkannya pasangan ini sebagai pemenang. Kedua, yaitu kita diperintahkan untuk paling lama 3 hari untuk melakukan penetapan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayapura tahun 2024. Dan pada hari ini kita sudah penetapan ya, dan selanjutnya nanti akan dilakukan paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura ya, rencana sebagaimana informasi yang diberikan ya. Efra menambahkan tahapan berikutnya adalah rapat paripurna di DPRK yang akan mengesahkan hasil pleno KPU sebagai dasar pemerintahan baru di Kabupaten Jayapura. Ketua KPU mengajak semua pihak bersatu untuk kemajuan Kabupaten Jayapura. Pilkada Kabupaten Jayapura diikuti 5 pasangan calon. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus BBM oplosan yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung tidak mempengaruhi minat pengendara membeli Pertamax. Dari hasil pemantauan di SPBU Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, warga tetap membeli Pertamax. Warga mengaku membeli Pertamax karena tidak mau mengantre. Untuk menggunakan Pertamax setelah adanya berita pengoplosan itu? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan?
Tapi enggak khawatir kalau mobilnya nanti bakal gangguan kah atau rusak gimana? Kalau menurut saya sih aman saja sih. Aman saja ya. Jadi tetap menggunakan ini apa ini Pertamax ini? Tetap menggunakan. Oke, makasih. Pertamax. Pertama, Nah, adanya pengoplosan itu kira-kira apakah Anda ragu apa takut mobil rusak? Tidak. sebenarnya tidak, cuman kita beli Pertamax jadi berasa bukan Pertamax. Oh gitu. Ya dirugikan dari segi kualitas. Jadi ada keraguan juga ya? Ya betul. Sementara itu, pengelola SPBU Ahmad Yani Albert mengatakan setelah kasus BBM oplosan mencuat, pembelian Pertamax di SPBU tidak pengaruh, yang artinya tetap normal. Kalau untuk dampaknya kita lihatnya belum ada. Belum ada ya. Jadi penjualan tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa. Untuk Pertamax. Kejaksaan Agung telah menahan 7 orang pimpinan Pertamina dan swasta terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah yang telah mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun. Kejagung juga memastikan untuk BBM yang beredar saat ini sudah sesuai spesifikasi Pertamina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Halaman Masjid Al-Aqsa Merauke akan dijadikan pusat kuliner selama Ramadan. Setiap tahun halaman masjid ini digunakan untuk penjualan makanan sahur dan berbuka. Slamet, panitia kuliner Ramadan, mengatakan sebanyak 105 UMKM telah mendaftar dan siap melayani seluruh umat Islam maupun umat Kristiani yang datang saat sahur dan berbuka. Kalau untuk kuliner di pasar Ramadan itu semuanya jumlahnya 109. 109 lapak yang terdiri dari 3 kategori, yang satu lapak utama, kemudian lapak mandiri dan lapak asongan. Oke. Selama berapa jam mereka jualan? Mulai dari jam berapa? Kalau yang khusus kuliner di Festival Pasar Ramadan itu dia dari jam standby dari jam 3 sampai pada Maghrib itu ya. Nah, untuk mereka yang akan menempati lapak ini kira-kira dikenakan administrasi berapa, Pak? Ya, untuk masing-masing itu berbeda. Kalau lapak utama itu per pedagang selama 1 bulan, kurang lebih 25 hari, itu 600.000. Kalau yang lapak mandiri itu 500.000. Kemudian untuk yang asongan itu 300.000. Panitia mengimbau seluruh UMKM yang akan berjualan makanan agar memperhatikan kebersihan dan kualitas. Setiap tahun, halaman Masjid Al-Aqsa Merauke ramai dan menjadi tempat nongkrong baru warga Merauke yang ingin menikmati waktu berbuka di luar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan mengungkapkan rasa syukur karena tahun ini bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ungkapan syukur ini disampaikan saat calon jemaah haji mengikuti bimbingan teknis yang digelar Kementerian Agama wilayah Merauke. Ungkapan syukur calon jemaah haji itu bisa dimaklumi karena mereka sudah menunggu bertahun-tahun dan melunasi ongkos haji yang jumlahnya sangat besar. Sebagian dari mereka tidak bisa menyembunyikan rasa haru bercampur bahagia. Ini akan berangkat tunaikan haji, Bu ya? Iya. Iya. Ibu sudah melunasi NH? Sudah. Berapa jumlahnya Ibu yang melunasinya? 3 pelunasan saja. Iya. 30. Tidak, totalnya berapa? Oh, semuanya 55, 57. 700 sekian ya? Iya. Ibu berangkat sendiri, Bu? Sama anak. Sama anak ya. Oke. Ibu, bagaimana perasaan Ibu bisa berangkat tahun ini, Bu? Alhamdulillah, semangat. Mudah-mudahan di sana sehat, lancar. Rencananya tahun ini akan menunaikan ibadah haji juga, Pak ya? Insya Allah ya. Pak, untuk ONH sementara ini, apakah Bapak sudah melunasi? Belum ada perintah ya? Belum ada perintah. Kalau besaran ONH-nya Pak, tahun ini berapa yang disampaikan ke Bapak? Kurang lebih 57.600 sekian. 57 sekian ya? Untuk Merauke ya? Ya. Bapak berangkat sendiri apa dengan istri Pak? Dengan ibu. Ibu ya? Calon jemaah haji asal Merauke tahun ini berjumlah 82 orang. Sebanyak 20 calon jemaah haji hingga kini belum melunasi ongkos naik haji karena masih harus menunggu dari Kemenak Merauke dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan Papua
mencatat 60 pengaduan terkait pinjaman ilegal. Sebagian besar para peminjam adalah kalangan anak muda. Untuk mengatasi masalah ini, OJK telah membentuk Satgas yang tidak saja berfungsi mengawasi, namun juga akan menindak setiap aktivitas pinjaman ilegal. Kepala OJK Papua Fatwa Aulia mengatakan OJK akan terus mengedukasi pelajar dan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal. Dan juga kita juga punya sosmed ya, ada IG OJK Papua juga gitu kan ya, atau IG OJK secara nasional juga, apa-apa saja yang harus kita antisipasi mengenai pinjaman pintar gitu kan. Yang simpelnya gini deh, kalau untuk pintar itu biasanya hanya meminta akses tiga akses saja, yaitu camilan misalnya. Camilan itu kamera, mikrofon, sama location. Jadi pindar atau pinjaman yang legal itu hanya minta 3 akses itu saja. Kamera, mikrofon, dan location. Kita sebutnya apa ya? Slogan kita camilan gitu. Camilan gitu. Jadi yang biasa kita edukasikan ke tadi kalangan tadi itu. Pinjaman online saat ini gencar merayu konsumen di media sosial. Korban biasanya tergiur dengan tawaran dana dengan cepat dan tanpa agunan, padahal pinjaman online ini tidak legal. OJK mendorong lembaga keuangan resmi seperti Bank Perekonomian agar memberikan kemudahan sehingga masyarakat punya pilihan yang aman untuk berinvestasi atau meminjam uang. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Disduk Capil Kota Jayapura Kamis kemarin menggelar pernikahan massal dan sidang isbat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jayapura ke-115. 30 pasangan muslim ini memanfaatkan kesempatan ini untuk mensyahkan hubungan mereka secara hukum. Pasangan berkumpul di Aula Siansor, kantor wali kota. Mereka terdiri dari 25 pasangan nikah massal dan 5 pasangan sidang isbat. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Evert Meroje, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atau legalitas oleh negara kepada pasangan agar menjadi suami istri yang sah. Nikah massal dilakukan oleh Pemkot ini sudah berlangsung sejak 2012 ya, 2012 sampai hari ini. Jadi kalau dari laporan tadi ada sekitar 1.396 pasangan yang sudah dinikahkan. Dan hari ini kita menikahkan secara muslim ada 30 pasangan dan Kristen pada tanggal 5 nanti, 5 Maret 70 pasangan. Nah, ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Kota Jayapura dalam tertib administrasi kependudukan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pasangan di Kota Jayapura dan juga sekaligus membantu masyarakat dalam hal penerbitan dokumen kependudukan termasuk akta perkawinan. Merupakan upaya dari pemerintah kota untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pasangan yang menikah di Kota Jayapura dan juga sekaligus membantu masyarakat dalam hal menertibkan dokumen-dokumen kependudukan termasuk akta perkawinan. Ke depan kita berharap setiap perkawinan yang dilakukan oleh pemuka agama wajib dicatatkan oleh pemerintah Kota Jayapura. Termasuk muslim ketika Undang-Undang Kependudukan mengamanatkan setelah menikah di KUA wajib dilaporkan ke Dukcapil untuk dicatatkan. Sehingga dengan dasar perkawinan oleh KUA itu Dukcapil merubah status kependudukannya. Setelah melaksanakan nikah massal dan sidang isbat, para pengantin langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, diantaranya buku nikah, kartu keluarga, dan KTP yang sudah diperbarui. Program nikah massal ini dilakukan setiap tahun untuk 5 agama yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan, mahasiswa dan Polda Papua Barat kerja bakti membersihkan Masjid Al-Falah dan Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan. Pembersihan masjid karena umat Islam sebentar lagi akan melaksanakan puasa.
Kapolda Papua Barat Irjen Joni Edison Isir memimpin langsung kegiatan ini untuk memberi semangat anggota dan mahasiswa. Kerja bakti ini bertujuan untuk menjaga toleransi umat beragama di tanah Papua yang selama ini terjaga dengan baik. Tujuan kami melakukan kegiatan ini untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama. Kebersamaan dalam masa ini membangun relasi agama dan yang ada di Papua Barat lebih kuat lagi untuk ke depan masyarakat. Polisi mengimbau seluruh warga di Papua Barat bersama-sama menjaga toleransi umat beragama dan saling menghormati. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kepolisian Daerah Papua menyalurkan 2.500 paket sembako bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin menyerahkan secara simbolis paket sembako dan melepas ribuan paket sembako yang nantinya akan diserahkan oleh Babin Kamtipmas Polda Papua kepada mahasiswa. Tema kegiatan Bakti Polri Presisi yang digagas Kapolri dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka membantu, yang pertama adalah adik-adik kita mahasiswa yang memang mereka kuliah jauh sekali dari gunung, kemudian dari beberapa daerah-daerah pedalaman, kemudian kuliah di Kota Jayapura. Sehingga hari ini adalah aliansi BEM sekota Jayapura yang hadir. Ada 17 kampus. Mereka ini yang kemudian nanti akan kita berikan bantuan. Pola pemberian bantuannya, bantuan baksos tadi adalah dengan cara kita kirim ke asrama-asrama, kemudian ke tempat kontrak mereka. Yang tadi teman-teman lihat, sudah dilepas tadi, ada truk dan ada motor, ada pickup. Nah, ini semua untuk di drop langsung ke lokasi tempat tinggal mereka masing-masing dengan tujuan untuk membantu mereka. Kapolda juga mengimbau mahasiswa fokus belajar dan tidak terpengaruh dengan hasutan kelompok organisasi ilegal. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Musamus Merauke dan aktivis HMI pada hari Sabtu berunjuk rasa di kantor DPRD Papua Selatan. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis. Mahasiswa berjalan dari depan kantor Bupati Merauke, melintasi Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Mandala, hingga ke kantor DPRD Papua Selatan dan dikawal ketat puluhan anggota Polres Merauke. Menurut mahasiswa, kebijakan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran bisa merusak perekonomian, khususnya di sektor pendidikan. Karena efisiensi anggaran menyebabkan tunjangan ratusan dosen di Universitas Musamus Merauke hingga kini belum dibayar. Para pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Papua Selatan. Mereka dipersilakan masuk dan berdiskusi tentang aspirasi mereka. Untuk memberikan rasa aman kepada warga Merauke, Papua Selatan, serta menepis banyaknya aksi kriminal di wilayah hukum Polres Merauke, polisi melaksanakan razia sajam dan narkoba. Razia dilakukan di kawasan Kudamati, Polder, Buti, dan Gudang Arang. Warga yang berkendara diperiksa seluruh isi kendaraannya. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang disimpan di dalam kendaraan. Saat ini tengah marak kasus pencurian di Taman Kanak-Kanak Merauke, Papua Selatan. Salah satunya terjadi di Taman Kanak-Kanak Maria Goretti di Jalan Raya Mandala. Pencuri masuk dengan cara merusak jendela sekolah.
Pelaku dengan leluasa masuk dan menggasak barang berharga serta sejumlah uang. Kasus pencurian di taman kanak-kanak di Merauke saat ini sering terjadi. Salah satu penyebab pengamanan yang lemah dan sekolah tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Ratusan kontraktor orang asli Papua menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Mereka memprotes kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dicanangkan pemerintah karena berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Para kontraktor meminta pemerintah pusat meninjau instruksi Presiden Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan efisiensi. Menurut mereka, kebijakan ini akan menghambat pembangunan di tanah Papua karena Papua masih tertinggal dengan wilayah Jawa sehingga tidak terdampak efisiensi. Satgas Damai Kartens akan mengejar pelaku yang menyuplai amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata pimpinan Askemabel. Kasus ini mulai terkuak saat Satgas Operasi Damai Kartens meringkus Askemabel beberapa waktu lalu. Petugas mencurigai jumlah amunisi Askemabel saat ditangkap lebih banyak dibanding saat Askemabel kabur dari Polres Yalimo pada Juni 2024 lalu. Saat itu Askemabel membawa kabur 60 butir amunisi. Namun saat ditangkap, aparat menyita lebih dari 100 butir peluru kaliber 5,56 mm. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.